Halo sahabat cerita Insight, selamat datang kembali di channel yang menghadirkan kisah-kisah penuh emosi, drama, dan cinta sejati. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru yang bikin hati bergetar. Hari ini kita akan menyelami sebuah kisah yang penuh pengkhianatan, air mata, dan pengorbanan, tapi juga memperlihatkan betapa kuatnya cinta sejati. Siapkan hati kalian, karena cerita ini akan membuat kalian ikut merasakan luka, perjuangan, sekaligus harapan yang indah di ujung perjalanan cinta. Hari itu seharusnya menjadi hari paling indah dalam hidup seorang gadis bernama Aisyah. Ia telah mempersiapkan segala sesuatu dengan hati-hati. Kebaya putih sederhana, wajah yang dirias tipis namun anggun, dan hati yang dipenuhi dengan doa. Hari itu adalah hari pendaftaran pernikahannya dengan Rizal, pria yang selama ini ia cintai dan percayai sepenuh hati. Namun, waktu terus berjalan, jarum jam bergerak pelan tapi pasti. Aisyah menatap layar ponselnya berulang kali. Rizal tak kunjung datang. Mungkin mungkin ada urusan kantor sebentar. Batinnya berusaha menenangkan diri. Di sisi lain, Citra, sahabat karibnya sejak SMA, hanya bisa menggenggam tangan Aisyah dengan tatapan cemas. "Syah, aku takut sesuatu terjadi. Kamu yakin Rizal beneran serius sama kamu?" katanya pelan. Aisyah tersenyum kaku. Meski hatinya mulai digelayuti rasa khawatir. Dia pasti datang. "Cit, aku percaya sama dia. Kita sudah lama bersama. Nggak mungkin dia ninggalin aku di hari sepenting ini." Namun, kenyataan sering kali lebih kejam daripada bayangan. Dari layar ponsel milik Citra, sebuah video singkat mendadak muncul di media sosial. Video itu memperlihatkan Rizal mengenakan jas rapi, sedang berlutut di hadapan seorang wanita lain. Wanita itu adalah Maya, mantan kekasih Rizal di sebuah restoran mewah. Rizal melamar Maya dengan cincin yang berkilauan, diiringi tepuk tangan para tamu. Wajah Aisyah mendadak pucat pasi, tangannya gemetar, dadanya sesak. Rasanya udara di sekitarnya berhenti berputar. "Tidak, ini nggak mungkin." Suaranya hampir tak terdengar. Tapi layar ponsel itu tak bisa berbohong. Saat kabar itu sampai ke telinga keluarga Aisyah, bukannya mendapat pelukan hangat, ia justru disambut dengan kata-kata yang menusuk. Ibunya, Bu Mirna, berkata dengan nada dingin, "Syah, kamu jangan bodoh. Rizal itu anak keluarga berada. Kalau kamu lepaskan, keluarga kita bisa apa? Ingat, kamu bukan siapa-siapa tanpa dukungan dia." Aisyah menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca. "Bu, dia sudah menghina aku. Dia sudah memilih perempuan lain di depan semua orang. Masa aku harus tetap bertahan hanya karena harta?" Namun, ayahnya pun ikut menimpali dengan nada tegas, "Pernikahan bukan cuma soal cinta. Ini juga soal masa depan keluarga. Kamu harus sabar. Jangan bikin malu orang tua hanya karena sakit hati." Kata-kata itu membuat hati Aisyah makin hancur. Ia merasa tak ada satupun yang berpihak padanya, kecuali Citra. Beberapa hari kemudian, Aisyah dipaksa oleh keluarganya untuk bertemu kembali dengan Rizal. Mereka berharap masih ada jalan damai. Pertemuan itu berlangsung di sebuah kafe, tempat banyak orang berlalu lalang. Rizal datang dengan senyum angkuh, dan di sisinya berdiri Maya yang menatap sinis. "Aisyah," kata Rizal tanpa basa-basi, "aku harap kamu bisa mengerti. Aku memilih Maya karena dia adalah cintaku yang sebenarnya. Kamu hanya pengganti, seseorang yang hadir di saat aku kehilangan dia." Orang-orang di sekitar mulai berbisik. Wajah Aisyah memanas.
bukan karena malu, tapi karena marah. Maya menambahkan dengan nada merendahkan, "Kalau kamu benar-benar punya hati, kamu seharusnya minta maaf ke aku. Kamu sudah merebut Rizal dariku selama ini. Sekarang saatnya kamu sadar diri." Aisyah menatap keduanya dengan air mata yang mulai jatuh. Tapi tiba-tiba, sebuah ketenangan luar biasa muncul di dalam dirinya. Ia berdiri, suaranya bergetar, namun penuh harga diri. "Aku mungkin pernah mencintai kamu dengan buta, Rizal. Tapi hari ini aku sadar, aku bukan pengganti siapapun. Aku wanita yang punya harga diri. Dan aku gak akan biarkan kamu atau siapapun lagi menginjaknya." Tanpa menoleh lagi, Aisyah melangkah keluar dari kafe itu. Tangisnya pecah di luar. Tapi hatinya tahu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia memilih dirinya sendiri. Malam itu, Aisyah duduk sendirian di kamarnya. Lampu kamar redup, dan hanya suara hujan di luar jendela yang menemaninya. Ia memandangi cincin tunangan yang pernah diberikan Rizal. Cincin itu kini tak lebih dari potongan logam dingin yang penuh kenangan pahit. Dengan tangan gemetar, ia melepas cincin itu, menaruhnya di atas meja, dan berbisik lirih, "Cinta yang aku perjuangkan bertahun-tahun ternyata cuma ilusi. Tapi aku janji, aku nggak akan jatuh ke lubang yang sama lagi." Air matanya jatuh, membasahi pipinya. Namun, di balik luka itu, lahirlah tekad baru. Ia mungkin hancur, tapi ia juga sadar hidupnya belum berakhir. Di luar sana, takdir sudah menyiapkan sesuatu yang tak pernah ia duga. Seseorang yang kelak akan merajut kembali hatinya yang hancur. Seseorang bernama Arga. Beberapa minggu setelah perpisahan pahit itu, Aisyah berusaha melanjutkan hidupnya. Ia kembali bekerja di sebuah kafe kecil di pusat kota, tempat ia bisa menuangkan cinta pada musik dengan memainkan piano sederhana di sudut ruangan. Meski senyumnya masih sering terasa dipaksakan, musik menjadi caranya untuk bernapas. Setiap denting nada seakan menghapus sedikit demi sedikit luka yang masih mengendap di hati. Suatu sore, ketika hujan deras mengguyur kota, seorang wanita tua berwajah teduh memasuki kafe. Ia duduk di meja dekat jendela, menatap lekat ke arah Aisyah yang tengah memainkan piano. Wanita itu adalah Nenek Ratna, seorang matriark dari keluarga kaya raya yang jarang menampakkan diri di ruang publik. Matanya berkaca-kaca mendengarkan alunan musik Aisyah, seolah tiap nada berbicara langsung pada hatinya. Setelah lagu berakhir, Nenek Ratna memanggil pelayan dan meminta Aisyah mendekat. "Anakku, siapa namamu?" tanya beliau lembut. "Aisyah, Nek," jawab Aisyah sopan, sambil sedikit membungkuk. Nenek Ratna menggenggam tangan Aisyah. Matanya penuh rasa ingin tahu. "Ada ketulusan dalam setiap nada yang kamu mainkan. Jarang sekali saya menemukan seseorang yang bisa menyentuh hati dengan cara seperti itu." Aisyah tersenyum kikuk. "Terima kasih, Nek. Musik memang satu-satunya cara saya menenangkan diri." Hari-hari berikutnya, Nenek Ratna kembali beberapa kali ke kafe. Ia mulai berbicara lebih banyak dengan Aisyah, mendengarkan kisah hidupnya, luka yang ia simpan rapat, hingga mimpi-mimpi yang selama ini tertunda. Hingga suatu hari, dengan nada serius, Nenek Ratna berkata, "Aisyah, ada sesuatu yang ingin saya bicarakan. Bukan hal kecil, tapi saya merasa kamu orang yang tepat." Aisyah menatapnya bingung. "Apa maksudnya, Nek?" Wanita tua itu menarik napas dalam-dalam. "Saya ingin kamu menikahi cucu saya, Arga." Arga, pria misterius nama itu, terdengar asing di telinga Aisyah. Awalnya ia mengira ini hanya gurauan, namun tatapan Nenek Ratna terlalu serius untuk dianggap bercanda. Nenek Ratna lalu menceritakan tentang Arga, seorang CEO muda
Dari keluarga besar yang disegani, tampan, cerdas, namun menutup diri dari dunia sejak kematian ibunya secara tragis. Arga tidak mau dekat dengan siapapun, tapi entah mengapa, sejak pertama kali dia melihatmu di kafe ini, dia tidak menolak keberadaanmu. Itu hal yang jarang sekali terjadi. Aisyah tercekat. Baginya, pernikahan adalah luka yang masih basah. Baru saja ia dihianati, kini tiba-tiba ada orang asing yang ingin menjadikannya istri. Nek, saya baru saja melalui pengalaman buruk. Saya takut mengulang luka yang sama. Nenek Ratna menggenggam tangannya erat. Aisyah, saya tidak meminta kamu jatuh cinta sekarang juga. Saya hanya ingin kamu hadir di samping cucu saya, menjadi cahaya yang mungkin bisa menyembuhkannya. Kamu bisa menolak, tapi percayalah, takdir punya cara sendiri untuk mempertemukan dua jiwa yang terluka. Ketika kabar ini sampai ke telinga keluarga Aisyah, reaksi mereka mengejutkan. Bukannya menolak, mereka justru terlihat bersemangat. Ayahnya berkata dengan penuh antusias, "Aisyah, ini kesempatan besar. Keluarga Arga itu pengusaha besar. Kalau kamu menikah dengannya, hidupmu akan terjamin. Jangan sia-siakan." Ibu Aisyah menambahkan, "Bayangkan Syah, kamu bisa membuktikan pada Rizal dan keluarganya bahwa kamu lebih dari sekadar pengganti. Kamu bisa berdiri sejajar dengan mereka, bahkan lebih tinggi." Namun, bagi Aisyah, ini bukan soal balas dendam atau harta. Ia masih ragu. Apakah ia benar-benar siap? Apakah ia tidak sedang melarikan diri dari luka lamanya? Akhirnya, setelah berpikir panjang, Aisyah setuju untuk bertemu dengan Arga. Pertemuan itu diatur di rumah besar keluarga mereka. Arga muncul dengan wajah dingin, mata tajam, dan aura yang sulit didekati. Ia duduk di seberang meja, nyaris tidak mengucapkan sepatah kata pun. Aisyah mencoba membuka percakapan. "Arga, aku tahu mungkin ini aneh. Aku juga tidak terbiasa dengan situasi seperti ini, tapi aku ingin mengenalmu." Arga hanya menatapnya sejenak, lalu berkata singkat, "Aku tidak butuh istri. Aku hanya ingin tenang." Kata-kata itu menusuk. Tapi entah kenapa, Aisyah tidak tersinggung. Ia justru melihat luka yang dalam di balik tatapan mata pria itu. Seakan-akan ia mengenali rasa sakit yang sama, kesepian, kehilangan, dan dihianati oleh kehidupan. Beberapa minggu kemudian, keputusan besar diambil. Dengan restu Nenek Ratna dan desakan keluarga Aisyah, pernikahan sederhana digelar. Tanpa gaun pengantin mewah, tanpa pesta besar, hanya akad nikah yang dihadiri keluarga dekat. Aisyah mengenakan kebaya putih sederhana, sementara Arga tampak dingin dengan setelan jas hitam. Saat ijab kabul diucapkan, hati Aisyah bergetar. Ia sadar, pernikahan ini bukan karena cinta, setidaknya belum, tapi ada perasaan aneh yang tumbuh dalam dirinya. Harapan tipis bahwa mungkin, hanya mungkin, ia bisa menemukan makna baru dari cinta sejati. Hari-hari setelah pernikahan penuh dengan kebekuan. Arga jarang berbicara, lebih sering mengurung diri di ruang kerjanya. Aisyah merasa seperti tinggal bersama orang asing di rumah megah yang dingin. Namun, ia tidak menyerah. Dengan kesabaran yang luar biasa, ia mulai melakukan hal-hal kecil, menyiapkan sarapan, merapikan ruang kerja, dan memainkan piano di sore hari, nada-nada lembut yang perlahan-lahan mengetuk hati Arga. Dan untuk pertama kalinya, di balik pintu yang sedikit terbuka, Arga berdiri diam, mendengarkan permainan piano Aisyah. Wajahnya masih dingin, tapi ada secercah ketenangan yang mulai muncul. Hari-hari pertama pernikahan Aisyah dengan Arga dipenuhi keheningan. Arga masih sering menyendiri, menatap kosong dari balik jendela, seolah hidupnya terikat pada bayang-bayang masa lalu. Namun, perlahan, sesuatu mulai berubah. Setiap kali Aisyah memainkan piano di ruang tamu,
Arga tak lagi menghindar. Ia akan berdiri di sudut ruangan, pura-pura membaca dokumen, padahal telinganya diam-diam menikmati tiap nada yang keluar dari jemari Aisyah. Kabar tentang pernikahan Aisyah dan Arga menyebar dengan cepat. Alih-alih mendapat restu, Aisyah justru dihujani cibiran. Di sebuah acara keluarga besar, Aisyah muncul bersama Arga untuk pertama kalinya. Di sana, Rizal dan Maya juga hadir bersama keluarga mereka yang merasa lebih tinggi derajatnya. Lihat itu, Aisyah, bisik salah satu kerabat dengan nada mengejek. Baru ditinggal Rizal, langsung cari pengganti yang lebih kaya. Dasar wanita matre. Bisikan itu cukup keras hingga terdengar jelas. Maya pun mendekati Aisyah dengan senyum merendahkan. Selamat ya Syah, kamu pintar juga. Daripada dapat Rizal yang murahan, langsung naik kelas, dapat Arga. Hebat sekali caramu mencari peluang. Aisyah terdiam. Wajahnya memerah, menahan sakit hati. Namun sebelum ia sempat menjawab, sebuah suara dalam dan tegas terdengar di ruangan. Arga membela cukup. Semua orang menoleh. Arga berdiri tegak di sisi Aisyah. Tatapannya dingin menusuk. Istri saya tidak pantas diperlakukan seperti itu. Kalau ada yang berani merendahkannya lagi, berarti berhadapan langsung dengan saya. Ruangan mendadak hening. Rizal tercekat. Sementara Maya hanya bisa menunduk dengan wajah kesal. Arga menggenggam tangan Aisyah di depan semua orang, lalu menambahkan, saya memilih Aisyah bukan karena harta, bukan karena status, tapi karena dia satu-satunya orang yang membuat saya merasa hidup kembali. Aisyah menatap Arga dengan mata berkaca-kaca. Kata-kata itu mungkin sederhana, tapi baginya lebih berharga daripada apapun. Beberapa hari setelah kejadian itu, Aisyah mendapat undangan ke sebuah lelang amal. Awalnya, ia ragu untuk datang. Namun, Arga memintanya ikut. Di tengah acara, sebuah gaun pengantin antik yang mewah dipamerkan. Gaun itu disebut-sebut sebagai simbol cinta abadi dari pasangan bangsawan lama. Tanpa banyak bicara, Arga mengangkat papan nomor dan menawar dengan harga yang sangat tinggi. Semua orang terkejut. Bahkan Aisyah menatapnya tak percaya. Apa kamu serius? Arga menoleh padanya. Senyum tipis muncul di bibirnya. Gaun ini untukmu, karena kamu pantas mendapatkan yang terbaik. Tepuk tangan menggema di ruangan, sementara Aisyah hanya bisa menahan air mata. Ia sadar, Arga bukan sekadar pria dingin tanpa perasaan. Di balik sikap kerasnya, ada hati yang tulus perlahan terbuka untuknya. Malam itu, ketika mereka pulang, Aisyah tak bisa menahan dirinya lagi. Arga, kenapa kamu melakukan semua itu? Kamu tahu aku tidak butuh gaun mahal. Aku hanya butuh, suaranya tercekat. Aku hanya butuh tahu kalau aku berarti sesuatu untukmu. Arga terdiam sejenak, lalu mendekat. Aisyah, aku sudah lama hidup dalam kegelapan. Kehilangan ibuku membuatku menutup diri dari semua orang. Tapi, sejak kamu datang, ada cahaya yang perlahan masuk. Aku masih belajar. Tapi percayalah, kamu lebih dari berarti untukku. Air mata Aisyah jatuh. Untuk pertama kalinya sejak pengkhianatan Rizal, ia merasa benar-benar dihargai. Malam itu, ia tahu benih cinta di antara mereka mulai tumbuh. Namun, kebahagiaan itu belum sepenuhnya milik mereka. Rizal, yang merasa harga dirinya diinjak, tak tinggal diam. Ia mulai menyusun rencana untuk menjatuhkan Aisyah, menyebarkan gosip bahwa pernikahan Aisyah hanyalah strategi ambisius untuk naik derajat. Di beberapa pertemuan bisnis, keluarga Rizal
bahkan terang-terangan menghina Arga karena dianggap terjebak dengan wanita murahan. Tetapi setiap kali Aisyah merasa lemah, Arga selalu berdiri di sisinya. Ia menangkis semua fitnah dengan tindakan nyata, bukan sekadar kata-kata. Dan di balik semua itu, Aisyah mulai sadar, cinta sejati bukanlah janji manis, tapi keberanian untuk melindungi. Suatu sore, ketika Aisyah sedang merapikan ruang kerja Arga, tiba-tiba pintu besar rumah keluarga itu terbuka. Masuklah seorang pria parubaya dengan wajah penuh ambisi Dharma, paman Arga, yang selama ini tinggal di luar negeri setelah kalah bersaing memperebutkan posisi di perusahaan keluarga. Tatapannya langsung tertuju pada Arga. "Kau benar-benar menikah, Arga, dengan gadis sederhana ini?" Dharma menunjuk Aisyah dengan nada merendahkan. "Luar biasa. Aku pergi sebentar, dan kau sudah berubah jadi pria lemah yang bersembunyi di balik seorang wanita." Aisyah menunduk, berusaha menjaga sikap. Namun Arga melangkah maju, berdiri di hadapannya. "Paman, berhenti bicara seenaknya. Aisyah istriku, dan dia berharga untukku." Dharma tertawa dingin. "Berharga? Kau kira dia bisa melindungimu dari aku? Ingat Arga, ibumu meninggal karena permainan kekuasaan yang sama. Kalau kau tidak menyerahkan posisimu di perusahaan, aku tak segan mengulang sejarah itu. Tapi kali ini korbannya bukan ibumu, melainkan istrimu." Ucapan itu menghantam Arga seperti badai. Wajahnya mendadak pucat, matanya kosong, dan napasnya tercekat. Luka lama tentang kematian ibunya kembali membanjiri pikirannya. Aisyah buru-buru menggenggam tangannya. "Arga, dengarkan aku. Jangan biarkan dia meracuni pikiranmu." Namun, trauma itu terlalu kuat. Malam-malam berikutnya, Arga sering terbangun dengan keringat dingin. Mimpi buruk terus menghantuinya. Ia merasa dirinya tidak cukup kuat untuk melindungi orang yang ia cintai. Beberapa hari kemudian, Arga membuat keputusan yang berat. Diam-diam, ia menghubungi seorang pengacara dan asisten pribadinya. Ia menyiapkan dokumen-dokumen, tiket pesawat, visa, bahkan kontrak beasiswa untuk Aisyah agar bisa melanjutkan impiannya sebagai pianis di luar negeri. Yang paling menyakitkan, ia juga menyiapkan surat cerai palsu. "Aku tidak ingin dia terikat padaku," gumam Arga pelan saat menandatangani dokumen itu. "Kalau Aisyah pergi dengan rasa benci padaku, itu lebih baik, asalkan dia selamat." Perpisahan menguras air mata Arga, memanggil Aisyah ke ruang kerjanya. Wajahnya dingin, berbeda dari beberapa minggu terakhir ketika ia mulai hangat. "Aisyah," katanya tegas, "aku sudah menyiapkan semua ini. Besok kamu harus pergi ke luar negeri. Kejar mimpimu, hidup bebas tanpa aku." Aisyah tertegun. "Apa maksudmu, Arga? Kenapa tiba-tiba begini? Aku nggak butuh semua ini. Aku cuma butuh kamu." Arga menghela napas panjang, lalu mengeluarkan dokumen perceraian palsu itu. "Aku sudah menandatangani surat cerai. Anggap saja semua ini berakhir di sini. Kita menikah hanya karena nenek. Sekarang waktunya kita masing-masing jalan sendiri." Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk jantung Aisyah. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. "Arga, jangan bohong. Aku tahu kamu peduli. Aku merasakannya. Kenapa kamu tega bicara seperti ini?" Arga membuang wajahnya, menahan gejolak di dada. "Karena aku tidak bisa melindungimu. Dharma menginginkan posisiku, dan dia akan mencelakakanmu jika kamu tetap di sisiku. Aku tidak sanggup kehilangan orang yang aku cintai lagi." Aisyah menggenggam tangannya erat. Suaranya bergetar. "Kalau kamu benar-benar mencintaiku, jangan usir aku. Aku ingin berjuang bersamamu, Arga."
Namun, Arga melepaskan genggaman itu dengan paksa. Pergi, Aisyah. Ini satu-satunya cara aku bisa melindungimu. Hari berikutnya, di bandara, Aisyah berjalan menuju gerbang keberangkatan dengan langkah berat. Matanya sembab. Tangannya masih memegang surat cerai itu. Hatinya remuk, tapi ia tak punya pilihan selain menuruti keputusan Arga. Di kejauhan, Arga berdiri diam, menatap punggung Aisyah yang perlahan menjauh. Air matanya jatuh untuk pertama kalinya di depan orang lain. Maafkan aku, Aisyah. Suatu hari nanti, semoga kamu mengerti. Malam itu, Arga kembali ke rumah yang sunyi. Setiap sudut ruangan mengingatkannya pada Aisyah. Tawa kecilnya, suara pianonya, bahkan aroma masakan yang sederhana, namun hangat. Ia duduk di ruang tamu, menatap kosong pada piano yang kini hening. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar sendirian. Namun ia percaya, ia telah melakukan hal yang benar. Mungkin cinta sejati bukan soal memiliki, melainkan berani melepaskan demi kebaikan orang yang dicintai. Yang ia tidak tahu, keputusan itu justru membawa keduanya ke ujung takdir yang jauh lebih pahit. Beberapa minggu setelah Aisyah pergi, hidup Arga semakin hampa. Meski setiap malam, ia berusaha menenangkan diri dengan bekerja sampai larut. Bayangan wajah Aisyah terus menghantui pikirannya. Sementara itu, Aisyah di negeri orang juga tak pernah bisa benar-benar bahagia. Ia mengikuti kelas piano yang sudah disiapkan Arga, tapi setiap kali jemarinya menekan tuts, air mata justru jatuh. Untuk apa aku mengejar mimpi, kalau orang yang ingin kupersembahkan musikku tidak di sisiku? Bisiknya pelan. Suatu hari, Aisyah menerima kunjungan dari sahabat lama, Arga, Rangga. Rangga datang membawa amplop berisi salinan dokumen. Aisyah, kau harus tahu kebenarannya. Arga tidak pernah ingin meninggalkanmu. Surat cerai itu palsu. Ia hanya ingin melindungimu dari ancaman pamannya, Dharma. Aisyah terkejut. Tubuhnya bergetar hebat. Jadi, semua kata-kata dingin itu hanya sandiwara? Demi aku? Rangga menatapnya serius. Ya, dia menderita setiap hari sejak kamu pergi. Kalau kamu masih mencintainya, pulanglah. Hadapi semuanya bersama-sama. Arga tidak akan bisa bertahan sendirian. Air mata Aisyah kembali jatuh. Kali ini bercampur tekad. Ia segera memutuskan pulang ke Indonesia. Malam itu, Arga duduk sendirian di ruang tamu. Lampu redup, hanya bunyi hujan deras yang menemani. Tiba-tiba pintu terbuka, dan sosok yang amat dirindukannya berdiri di ambang pintu. Aisyah, suaranya parau, seperti mimpi. Aisyah berlari menghampirinya dan langsung memeluknya erat. Bodoh, kenapa kamu tega mengusirku? Apa kamu kira aku bisa hidup tanpa kamu? Arga terdiam. Tubuhnya bergetar. Air mata yang selama ini ditahannya pecah begitu saja. Aku hanya ingin melindungimu. Aku takut kehilanganmu, seperti aku kehilangan ibu. Aisyah mengangkat wajahnya, menatap matanya dalam-dalam. Kalau memang cinta, hadapi semuanya bersamaku. Aku tidak mau lagi berpisah. Aku tidak peduli dengan ancaman siapapun. Aku hanya peduli pada kita. Arga menggenggam tangannya erat. Dan untuk pertama kalinya, ia membiarkan rasa takutnya meleleh, digantikan keberanian. Keesokan harinya, pasangan itu memutuskan untuk tidak lagi bersembunyi. Mereka mendatangi kantor perusahaan keluarga, tempat Dharma menunggu dengan wajah penuh kemenangan. Jadi, kalian berani datang? Aku kira kau sudah mengusirnya. Arga, ejek Dharma. Arga berdiri tegak di samping Aisyah. Tidak, Paman. Aku tidak akan mengulang kesalahan masa lalu. Aku tidak akan mengorbankan orang yang kucintai hanya karena permainan kekuasaan. Dharma tersenyum sinis.
Kau pikir cukup dengan keberanian? Aku punya orang-orang yang siap menghancurkanmu. Itu Huga. Rangga masuk membawa tim hukum dan bukti kecurangan Dharma selama bertahun-tahun. Penggelapan dana, kontrak ilegal, hingga pemerasan. Wajah Dharma berubah pucat. Apa maksud semua ini? Arga menjawab tegas. Permainanmu sudah selesai. Aku tidak takut lagi, karena sekarang aku punya alasan untuk bertarung. Aisyah. Polisi yang telah dipanggil segera masuk dan menggiring Dharma pergi. Untuk pertama kalinya, Arga merasa benar-benar bebas dari belenggu masa lalu. Beberapa bulan kemudian, kehidupan perlahan kembali normal. Arga memimpin perusahaan dengan tenang, tanpa intrik keluarga yang menghantui. Sementara itu, Aisyah mulai tampil di berbagai konser kecil. Mimpinya sebagai pianis akhirnya berjalan. Kali ini dengan dukungan penuh dari suaminya. Pada sebuah malam yang indah, Aisyah menggelar konser amal untuk anak-anak yatim. Di hadapan ratusan penonton, ia memainkan piano dengan penuh perasaan. Di barisan depan, Arga duduk dengan senyum bangga, menatap istrinya dengan mata berbinar. Setelah konser usai, Aisyah menghampirinya. Semua ini untukmu, Arga. Karena kalau bukan kamu, aku mungkin sudah menyerah sejak lama. Arga menggenggam kedua tangannya, lalu berbisik di telinganya. Dan aku akan selalu di sini, Aisyah. Tak peduli badai apapun yang datang, aku tidak akan pernah melepaskanmu lagi. Mereka berpelukan erat, seolah dunia di sekitarnya menghilang. Untuk pertama kalinya, keduanya merasakan arti cinta sejati, yang sebenarnya cinta yang tak bisa dipisahkan oleh jarak, waktu, maupun ancaman siapapun. Dalam kehidupan, cinta sering diuji oleh rasa takut, kehilangan, dan pengorbanan. Namun, ketika dua hati memilih untuk tetap bersama, meski segalanya terasa mustahil, cinta itu menjadi tak terkalahkan. Arga dan Aisyah bukan lagi hanya pasangan yang dipaksa menikah karena wasiat nenek. Mereka kini adalah dua jiwa yang menemukan arti hidup dalam kebersamaan. Dan kisah mereka menjadi bukti. Cinta sejati tidak pernah mengenal kata menyerah.